Halo sahabat Gen Aci semuanya, balik lagi bersama Kak Vita di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke adik-adik sahabat Gen Aci semuanya, sudah siap belajar bareng Kak Vita lagi? Oke, kalau sudah siap belajar bareng Kak Vita lagi, seperti biasa sebelum kita lanjut ke materi, adik-adik pastikan sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng supaya adik-adik semuanya tidak ketinggalan materi-materi dari kakak-kakak Gen Aci yang pastinya bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Oke adik-adik semuanya, sudah siap belajar kali ini? Oke, untuk materi kita kali ini adalah kakak akan memperkenalkan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada berapa sih Kak jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia kalau dilihat dari macam-macamnya suku budaya, macam-macamnya adat istiadat, dan ada banyaknya provinsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 718 bahasa daerah. Kenapa kok bisa banyak sekali Kak sampai 718 bahasa daerah? Ya seperti yang kita ketahui, karena di Indonesia sendiri kaya akan adat istiadat, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Karena memang negara kita yaitu negara yang sangat kaya akan bahasa. Oke adik-adik semuanya sudah siap? Oke, untuk pembagian bahasa-bahasa daerah sendiri yang sudah kita ketahui, yang sudah kakak jelaskan tadi bahwa di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Itu kenapa Kak kok bisa dibagi menjadi 718 daerah? Nah, itu bisa dibagi menjadi sampai 718 daerah menggunakan 3 teori loh. Jadi, pada saat penggunaan bahasa-bahasa daerah itu tidak lepas dari yang namanya teori. Oke, 3 teori yang digunakan untuk bahasa-bahasa daerah, terbentuknya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Bow-Bow. Dinamakan dengan teori Bow-Bow karena teori ini secara alamiah merupakan teori yang diambil dari bunyi-bunyian alam semesta, bunyi-bunyian alami. Seperti apa saja Kak? Seperti bunyi ombak, bunyi air, bunyi suara hewan, bunyi alam-alam yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam teori Bow-Bow. Untuk teori Bow-Bow sendiri, itu contohnya seperti apa ya Kak Vita? Untuk teori Bow-Bow sendiri, itu contohnya seperti suara kucing. Suara kucing bagaimana adik-adik? Adik-adik ada yang tahu suara kucing? Pastinya kalian tidak asing ya dengan suara kucing ya. Suara kucing kan pastinya bagaimana? Meong-meong, seperti itu kan? Nah, jadi diambil dari suara meong-meong itu, kita akan tahu bahwa suara dari meong-meong itu adalah suara dari hewan kucing. Nah, itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua yaitu teori dingdong. Teori dingdong sendiri adalah teori yang digunakan untuk mengenal bahasa daerah itu yang diambil secara langsung pengekspresian. Maksudnya bagaimana Kak? Nah, maksudnya adalah ketika kita melihat suatu pemandangan yang sangat indah di depan kita, dan di depan kita itu merupakan pemandangan bunga-bunga. Jadi secara ekspresif kita langsung mengartikan bahwa yang kita lihat yaitu bunga-bunga atau macam-macam bunga. Makanya mereka terlihat sangat indah. Nah, itu yang dimaksud dengan teori dingdong. Oke, kita sudah mempelajari teori Bow-Bow, dan yang kedua mempelajari materi dingdong, dan yang terakhir ada teori kesepakatan. Jadi yang dimaksud dengan teori kesepakatan sendiri adalah yang disepakati dari 2 bahasa menjadi satu arti. Contohnya bagaimana Kak? Contohnya bisa macam-macam ya adik-adik, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Belanda yang disepakati menjadi satu arti dan yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa Kak contohnya? Contohnya adik-adik tahu istilah sepur? Oke, istilah sepur itu diambil dari bahasa Jawa dan bahasa Belanda karena dahulu nenek moyang kita mengenal sepur itu berasal dari Belanda dan akhirnya dikembangkan di Jawa dan disepakati oleh orang Jawa bahwa sepur itu adalah kereta api.
Begitu adik-adik, itu yang dinamakan dengan teori kesepakatan. Oke, untuk terbentuknya 718 bahasa daerah dalam Indonesia yang disepakati oleh menggunakan 3 teori. Apakah adik-adik sudah paham semuanya? Oke, kakak rasa untuk materi kakak kali ini bisa menambah wawasan kalian semuanya, biar kalian bisa mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana sih isi negara Indonesia itu, bagaimana sih keunikan negara Indonesia itu, karena negara kita adalah negara yang sangat kaya raya, meliputi kaya raya bahasa, daerah, dan istiadatnya. Oke, seperti biasa, jika adik-adik ingin materi yang kalian inginkan dibawakan oleh kakak-kakak semua, bisa mengisi di kolom komentar, biar nanti kakak-kakak pada tahu adik-adik inginnya dibawakan materi yang seperti apa. Oke adik-adik semua. Oke, sekian materi dari kakak mengenai 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia menggunakan 3 teori. Dan terima kasih, see you next time.